ruang break ya, sejauh mana anak ibu mendapat pendidikan atau mendapat pembelajaran di kelas 2 ya selama 3 bulan ke depan. Oke, Bu Septi, apakah sudah siap untuk observasi? Silakan Bu Septi. Marilah teman-teman kita membaca Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu terlebih dahulu mengakses kehadiran siswa dulu ya. Aisyah Nur Asnawi, Ajeng Pramesti Ramadhani. Kira-kira sampai nggak masuk hari ini? Semuanya masuk? Hadir, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Oke, sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia, coba perhatikan yang ada di papan tulis. Oke, sudah? Nah, bahasa Indonesia bab 3. Nah, sebelumnya kemarin kan kita sudah pembagian kelompok membuat apa? Rambu lalu lintas. Oke, kelompok itu dibagi dari 1 sampai dengan kelompok 5. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah memahami dari rambu-rambu lalu lintas itu? Sudah. Oke, sekarang coba kita lihat dulu. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita harus memiliki kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, coba Ibu minta Sarul baca dulu kesepakatan kelas kita. menjaga kebersihan, disiplin dari tepat waktu, saling tolong menolong, berkata sopan, saling menghormati. Berarti kesepakatan kita ada berapa? Ada 5. Berarti yang pertama menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua disiplin dan tepat waktu. Berarti kalian sudah datang ke sekolah sudah tepat waktu belum? Sudah. Oke. Yang ketiga saling tolong menolong. Yang keempat berkata sopan, baik itu dari teman maupun bapak ibu guru. Yang kelima saling menghormati sesama antara teman dan ibu guru. Oke? Sudah sepakat semuanya? Sudah. Berarti kalau melanggar kesepakatan kelas kita, kira-kira apa hukumannya? Apa hubungannya? Piket kelas ya. Jadi kalau misal melanggar sanksi kesepakatan kita berarti piket kelas. Oke. Kita masuk ke dalam materi.
Di sini ada tujuan pembelajaran sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, coba lihat nih tujuan pembelajaran. 1. Melalui memeragamkan percakapan, peserta didik dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai konteks dan tempat berbicara. 2. Melalui membaca informasi, peserta didik dapat menyimpulkan mana tempat umum yang dimaksud. Ya. 3. Melalui latihan berulang, peserta didik dapat menuliskan penjelasan tentang rambu-rambu lalu lintas. Oke, coba infokannya dulu. Rambu-rambu lalu lintas itu ada berapa warna? Iya. Yang pertama warnanya apa? Berarti ada 3 warna. Oke, coba ya. Nah, sebelum memulai bahasa Indonesia, coba ibu minta keluarin dulu bukunya, buku bahasa Indonesia. Siswa, adakah yang mau lalu lintas? Adakah mobil di sana? Motor adakah di sana? Ada. Berarti posisi siswa itu sedang menyeberangi jalan zebra cross ya. Coba lihat sini. Nah, siapa yang mau baca arti dari rambu-rambu lalu lintas? Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau? Oke. Pengertian rambu lalu lintas adalah perlintasan jalan berupa lambang kalimat atau adanya rambu lalu lintas ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengguna jalan dan memberisi petunjuk untuk para pengendara di jalan. Nah, rambu lalu lintas itu berarti berupa apa? Ada simbol dan ada lambang. Berupa huruf bisa, berupa angka juga bisa. Nah, rambu lalu lintas itu biasanya di mana, Nak? Di jalan raya. Yang sering kita temui yaitu di jalan raya. Oke, dan ada fungsinya. Fungsinya itu untuk memberikan sebuah informasi kepada para pengguna jalan untuk pengendara jalan. Artinya untuk menunjukkan jalan. Contoh misal rambu-rambunya memiliki 3 arti. Yang pertama merah apa? Yang warna kuning? Yang warna hijau apa? Berjalan. Nah, berarti rambu-rambu lalu lintas itu ketika kita melanggar akan kena apa kira-kira? Nah, sanksi kecelakaan jika kita melanggar peraturan yang ada di lalu lintas ya. Berarti itu akan menyebabkan apa? Bahaya ketika orang pengendara baik itu mobil maupun motor. Nah, di sini ibu menuliskan arti warna rambu lalu lintas. Nah, di sini kan kita kemarin sudah pembagian kelompok. Nah, kelompok ini kalian membuat ini pasti tahu dengan artinya juga, bukan buat berupa bentuknya saja. Ayo, yang pertama ada lampu merah, bacanya sama-sama. 1, lampu warna merah berarti tandanya lampu kuning berarti lampu hijau. Berarti adalah fungsi lampu lalu lintas itu tidak boleh dilanggar. Ketika kita melanggar akan kena sanksi atau berupa hukuman. Ya, jadi sebaiknya kita sebagai pengendara harus berhati-hati. Oke, selanjutnya menyeberangi jalan dengan teknik 4T. Apa kata ibu? 1, 2. Iya, itulah yang namanya fungsi dari 4T. 4T itu tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, lalu tengok kanan lagi. Nah, ini kita lihat nih, ada seorang siswa yang sedang menyeberangi jalan. Dia sedang apa yang kira-kira? Caranya tengok, tunggu sebentar, terus tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi. Nah, itulah yang namanya fungsi dari 4T yang akan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Baik itu misal walaupun tidak di jalan raya, kalau misal di depan sekolah kan banyak mobil motor. Jadi itulah yang menggunakan teknik 4T. Nah, tadi kita sudah bahas rambu lalu lintas.
teknik 4D dan sekarang coba lihat zebra cross. Coba zebra cross itu apa? Zebra cross itu berarti dibuat untuk melintang di tengah jalan. Untuk apa kira-kira? Memberitahu pengendara bahwasannya kendaraan bermotor ada jalur bagi pejalan kaki. Ya, itulah gunanya. Warnanya apa kira-kira? Hitam putih ya. Nah, hitam putih itu namanya itu zebra cross. Kalau kita sering melihat itu di jalan-jalan biasa yang warna putih-putih, nah itulah namanya untuk pejalan kaki ya. Oke, berarti ya itu namanya zebra cross. Oke, nah kita lihat nih ada tanda apa? Coba di sini ada tanda segitiga yang berwarna kuning. Tanda segitiga berwarna kuning adalah sebuah peringatan akan bahaya. Bahaya juga tersebut mengingatkan agar kita selalu berhati-hati ya. Itu kalau yang berwarna kuning. Coba yang kedua tanda lingkaran merah. Yang dicoret adalah larangan seperti yang di papan tulis ya. P berarti tandanya dilarang apa itu? Parkir. Berarti kata tanda coret itu berarti dilarang parkir baik mobil, motor yang berkendaraan. Oke, bisa ya cara pembedaannya ya. Kira-kira sampai sini adakah yang mau Kak ditanya dari yang sudah bahas lampu, dari segi warna, ada di buku tuh. Coba buka di halaman 57. Macam-macam apa? Ya, macam-macam tanda di tempat umum. Coba ya, ini nggak ada keterangan. Adakah yang bisa menjawab nomor 1? Apa Sanu? Jangan saling mendorong. Kira-kira posisi teman kalau kita melakukan kesalahan berarti tidak boleh saling mendorong. Berarti dilarang, ya. Nah, dan gambar kedua, siapa yang bisa tangan? Apa Nafari? Dilarang membuka pintu, benar. Berarti ketika kita di tempat umum ada tempat misal kayak pintu yang dilarang dibuka, berarti kita tidak boleh untuk mencoba membukanya. Itulah yang namanya peringatan rambu lalu lintas ya, tempat umum. Nah, yang ketiga, siapa yang bisa? Apa Catherine? Dilarang memberi makan kepada hewan. Di contoh gambar ini kan gajah, berarti bukan berarti gajah saja yang tidak boleh. Semua hewan yang di tempat umum kita tidak boleh memberi makanan sembarangan, kecuali kalau kita sedang berwisata ke tempat kebun binatang boleh. Ya, kan kita diawasi, tapi kalau di tempat umum atau di tempat-tempat di luar itu tidak boleh mengasih makanan kepada hewan. Oke, pintar semua ya. Yang ini yang keempat apa nih? Iya, lantainya licin. Kelihatan orang itu yang digambar sedang terjatuh atau kepleset. Yang keempat apa? Iya, ini namanya stop kontak nak ya. Jadi kalau misal dilarang kayak gini berarti nggak boleh yang namanya langsung dicolokin ke stop kontak. Akan berbahaya nggak kira-kira? Berbahaya. Kira-kira kalau berbahayanya seperti apa? Kesetrum. Ya, itu bisa membuat kita bahaya. Yang keenam gambarnya apa? Api atau apinya sedang kebakaran, panas ya. Yang ketujuh apa? Hati-hati ketika kita naik tangga. Naik tangga itu berarti sesuai dengan 1, 2, 3, sesuai dengan tingkatannya. Bukan berarti dari angka 1 ke 3, sudah 3, 8. Nah ya, akan mengakibatkan apa itu kira-kira? Kakinya jatuh atau cedera. Oke, yang ke berapa nih? Ke-8. Apa? Iya, hati-hati ada ombak yang sangat besar. Itulah yang membuat biasanya ada di mana nih? Di pantai. Iya, ombak besar ya. Yang ke-9 terakhir apa nak? Hati-hati
Oke, sudah bisa semua ya? Ya. Nah, dari sini sebelumnya ada cerita. Cerita itu yang akan dibacakan sama Ajeng, ya. Nah, yang lain diperhatikan nanti ada pertanyaan. Kelompoknya bikin hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet! Bunyi klakson memangkatkan telinga sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju sekencang-kencangnya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa, seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf Bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah sabar, yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu. Itu menengahi kalian tidak pakai helm. Itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu. Oke, tukang. Fungsinya tadi apa kata ibu? Untuk untuk berjalan kaki. Jadi bukan berarti kalau misal ada lampu warna kuning langsung jalan, enggak. Tetapi ketika lampu lalu lintas itu berwarna merah, berhenti baru si pejalan kaki itu menyeberangi zebra cross. Seperti itu ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Selain menanyakan zebra cross, semuanya sudah paham? Oke, sekarang ibu akan membagikan sebuah lembar kerja siswa dikerjakan di sini ya. Apa yang kalian lakukan? Pengendara jika lampu merah menyala. Iya, sudah paham semua ya. Oke. Oke, udah ya? Ya, bagus. Jadi kalau sudah selesai, taruh di atas meja dulu. Nah, berarti yang bagian yang paling belakang silakan dikumpulkan dulu. Si buka barisan ini Peggy, kumpulin lembar jawabannya. Yang ini buka Mutia, diambilin jawabannya. Yang itu Alia, yang di ujung itu ibu minta Sanung. Ayo Sanung dikumpulin. Satu orang aja yang berdiri. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, nanti ibu akan mengasih tugas kalian tugas di rumah. Itu di halaman di halaman 58. Itu tugas rumah. Selesai dan ibu akan mengakhiri. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini.
Oke, kesimpulannya seperti ini, bahwa rambu-rambu lalu lintas itu harus ditaati atau dipatuhi. Ketika kita melanggar aturan rambu lalu lintas, akan kita terkena sanksi, atau akan juga kita ketika melanggar akan membuat kita berbahaya. Ya, kecelakaan juga bisa. Adakah yang ingin memberi kesimpulan? Tadi Ibu sudah memberikan kesimpulan. Ibu, sekarang Ibu tanya, adakah yang mau memberi kesimpulan? Di jalan raya. Nah, berhati-hati di jalan raya. Ada lagi selain di jalan raya? Iya, sudah. Nah, sekarang kesimpulannya sudah ada. Sekarang bertanya perasaan kalian, bagaimana hari ini? Happy atau sedih atau merasa bosan? Kira-kira apa? Pasti ada alasannya happy itu kenapa? Pelajarannya? Seru. Selain seru, ada apa lagi? Ada lagi? Seru. Terus apa lagi? Senang. Apa lagi? Ya, pokok bahagia ya. Seru. Tepuk tangan dulu berarti. Ya. Gimana? Kamu anak hebat. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Pada hari ini sudah selesai. Ibu akan mengakhiri pembelajaran ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Halaman berapa tadi? 58. Oke, Bu tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, tepuk tangan luar biasa ya. Ini ya akan saya observasi atau refleksi selama observasi ya. Namun pesan-pesan yang saya tanggapi selama observasi adalah penerapan disiplin kelas. Rasa sudah bagus, sudah positif ya. Sudah ada salam, sudah ada membuka, sudah ada kesepakatan kelas. Materi ini sudah bagus untuk kegiatan diskusi. Tapi alangkah baiknya karena saya selalu mungkin kiranya untuk kedepannya ya adakan literasi kelas selama 5 menit. Apakah pantun, apakah puisi, apakah bercerita pendek itu boleh. Saya sangat menekankan untuk literasi. Semuanya untuk di awal pembelajaran sudah bagus. Begitupun dengan di inti pembelajaran ya. Tadi Bu Siti kan, Bu boleh tidak saya mau membuat meja di belakang kelas karena waktu 1 jam. Untuk berdiskusi ini alangkah baiknya diskusinya boleh satu meja itu berdiskusi. Nah itu di dalam pelaksanaan berdiskusi ini sudah bagus, sudah materinya anak sudah nyaman, kelihatan suasana kelas kondusif ya. Karena saya apa adanya. Saya juga menilai di situ apa adanya. Karena kita di sini tetap melaksanakan disiplin. Nah untuk pemberian diskusi ini sudah bagus. Tetapi di awal materi sudah ada membaca itu bagus ya. Di waktu pemberian kegiatan tidak ada konsentrasi. Nih diskusi ini mau dirangkum seperti apa? Tetapi tetap the best ya. Karena ini kelas Anda. Ya tepuk tangan untuk saya menghargai itu karena kelas Anda kan belum tentu sudah pandai membaca pun dia sudah bagus ya. Itu yang utama. Tetapi kalau kelas tinggi adakan presentasi, adakah tanya jawab, bagaimana solusinya seperti untuk menutup sudah bagus, sudah oke, icebreaking-nya sudah ada, anak sudah nyaman, sudah senang.